kami itu ya banyak sekali lah ya, termasuk sebetulnya udah nggak enak lah kalau sebetulnya akhirnya yang kesini datang hari Jumat padahal ya Habib dekat bukan musafir lah termasuknya itu nggak Jumatan ya biasa dan saya ledekin Jumatan Mekah Habib nah, itu saya kasih ledek ada yang datang itu malah nggak subuhan ya biasa tapi ya waktu itu ya saya bela saja orang itu memang bagi saya udah terdoktrin waktu itu yang namanya Habib semua walaupun itu bajingan walaupun itu apa saja itu walaupun maksiat itu tetap cak surga itu harus dihormati. Hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami Wong Banyumas dari lereng Gunung Slamet. Alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini, hari Minggu malam tanggal 5 November 2023. Saya sedang berada di lereng Gunung Slamet, ya tidak jauh lah dari lereng Gunung Slamet, di kediaman Pak Kiai Hayun di kawasan lereng Baturaden. Beliau adalah santri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap dan pernah menjadi muhibbin Habib selama kurang lebih 30 tahun ya. 35 tahun. Jadi bukan muhibbin kaleng-kaleng. Assalamualaikum Pak Kiai Hayun, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Hayun malam hari ini menerima kami para YouTuber dari lereng Gunung Slamet di Banyumas untuk bercerita, berbagi pengalaman terkait selama ini menjadi muhibbin Bani Alawi, para habaib, dan alhamdulillah yang kemudian setelah 35 tahun setelah melihat tesisnya Kiai Maduddin Usman, setelah melihat banyak fenomena sejarah Habib yang batil, yang tidak benar dengan segala macam detailnya, alhamdulillah beliau hari ini telah menjadi orang yang sadar tidak menjadi muhibbin lagi, tetapi karena beberapa informasi tadi sekarang beliau sadar dan bertekad untuk menegakkan kebenaran, menjaga NKRI berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah tesisnya Kiai Maduddin Usman. Baik, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Hayun. Yang pertama mungkin Pak Hayun bisa menceritakan awal mula kenal Habib itu kapan dan di mana. Silakan Pak Hayun. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya kenal dengan seorang Habib. Emang saya itu asli dari lereng Gunung Slamet. Itu turun ke Cilacap itu di Pondok Pesantren Kesugihan Al-Ihya Ulumuddin yang dalam rangka nyantri ya. Dalam rangka nyantri. Dan pengalaman saya itu memang dari dulu memang orang ya mantan daripada Gang Sadar. Dari tahun 80 itu saya sudah di tempat Gang Sadar sampai 87 88 saya masuk Kesugihan. Nah, begitulah saya di Kesugihan. Itu awal di Kesugihan itu saya belum nggak tahu, kiai aja baru tahu di itu, apalagi Habib. Gitu. Nah,
Waktu itu ada Habib masih anak-anak lah gitu, tapi sudah brengsek lah itunya, pokoknya gak bikin reseh lah. Nah, saya itu saya juga mantan dari Kang Sadar. Ya melihat seperti itu ya hati itu ingin tantang gelut gitu. Rontak lah yang nggak terima. Iya, tantang gelut gitu. Nah, tantang gelut tapi ada temen akhirnya diklarifikasi jangan ini Habib, nanti ini adalah turunnya Rasulullah, nanti kamu kewalat. Nah, dari situlah saya mulai terdoktrin. Nah, tahun 80-an. tahun 88. 88. Iya, tahun 88 itu berarti. Nah, disitulah awal saya kenal dengan Habib. Oke. Jadi awal kenal Habib di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan ya. Iya. Oke. Terus setelah itu bagaimana? Ya, Perjalanan perkenalannya dengan Habib. ya udah akhirnya akrab dengan Habib-Habib saya. Ya, waktu itu emang yang nyantri di Kesugihan itu banyak, termasuk Habib-Habib gitu. Waktu itu. Sedekat apa hubungannya dengan para Habib ketika di pondok? Ya, seperti tetap saya muliakan orang. Begitu saya tahu tentang Habib itu saya akhirnya tetap memuliakan, ya cium tangannya, ya apalagi disuruh gitu ya oke. Pokoknya apapun yang disuruh Habib laksanakan gitu. Iya. Itu berapa tahun tadi di pondok? 8 tahun? 7 tahun. Iya. Oke. Kemudian setelah selesai dari pondok pulang ke Baturaden, berlanjut ya hubungan baik. Oh, itu lebih kental. Kita. Iya, lebih kental. Oke, bisa diceritakan. Ya sering Habib datang ke sini, ke tempat saya sendiri. Nah, itu ya intinya ya saya hormati, ya saya apakan saja. Sering itu. Ya. Intinya akhirnya mencari uang lah. Bahasa sana itu toriknya mana Yun? Gitu. Torik bahasa penunjuk jalan. Ya, itu. Saya itu akhirnya intinya saya jadi kurir, termasuk itu juga korban. Kurirnya Habib ya? Kurir Habib. Menunjukkan jalan orang-orang yang memang mau dianggap bisa memberikan uang. Iya, begitu. Untuk diberikan ke Habib. Iya. Oke. Atau untuk diantarkan ke rumahnya gitu. Ya, seperti itu. Atau kadang hanya alamatnya saja. Gitu. Dikasih tahu ke Habib itu, dan Habib itu mendatangi. Iya. Itu yang disebut biasanya dawir gitu ya. Ya, dawir itu bahasanya. Terus ada pengalaman nggak selama itu berarti menjadi torik atau kurirnya Habib berapa lama itu berarti? Ya, kurang lebih 25 tahun, 20-an tahun lah. 20-an tahun. Iya. Akrab dengan Habib. Iya, yang ya itu 35 kurangi 7 tahun berarti kan saya pulangnya. Ya. Itu. Ada pengalaman menarik nggak selama menjadi kurirnya Habib itu? Ya sebetulnya banyak. Ya, termasuk ya di antara salah satunya saya pernah dawir ke tempatnya seorang kiai, ya sekarang sudah almarhum sayangnya. Jangan disebutkan namanya. Iya. Seorang kiai itu malam, terus akhirnya paginya itu kiainya itu nggak terima dengan saya. Alasannya itu pokoknya pemerasan. Oke itu. Bahkan kiainya itu saya ditantang mau dilaporkan polisi. Nah, dari situ saya tantang juga kiainya. Apalagi cuman penjara, cuman laporan polisi. Mati bela habis sayun sanggup siap. Itu sampai cintanya saya sama Habib itu sampai situ. Saking muhibbinya. Iya. Ini saya kira adalah kondisi yang rata-rata terjadi di dunia santri yang terdoktrin oleh doktrin Habib untuk mencintai Habib sehingga apapun diberikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi mengikuti
atau membela Habib. Oke, terus setelah itu lanjutkan. Ya akhirnya begitu ada tesis yang seperti tesisnya Kiai Madudin ini. Ntar dulu. Oh iya. Pengalaman saya ya sampai itu ya banyak sekali lah ya, termasuk sebetulnya udah nggak enak lah kalau sebetulnya akhirnya yang kesini datang hari Jumat padahal ya Habib dekat bukan musafir lah termasuknya, itu nggak Jumatan ya biasa biasanya saya ledekin. Jumatan Mekah Habib, nah itu saya ledek. Ada yang datang itu malah nggak subuhan ya biasa. Tapi ya waktu itu ya saya bela saja orang itu, memang bagi saya udah terdoktrin waktu itu yang namanya Habib semua, walaupun itu bajingan, walaupun itu apa saja, itu walaupun maksiat itu tetap cap surga, itu harus dihormati. Saya itu harus tetap mencintai waktu itu. Terus yang lain itu mungkin ya ini kan demi diambil hikmahnya, nggak apa-apa, yang penting jangan disebutin namanya Habib lah. Ya sering ke tempat teman-teman kita, hampir teman-teman kita yang ada sekitar daerah saya itu hampir udah kena semua. Itu saya uangnya. Iya, yang amplop kalau itu jumlahnya berapa biasanya kalau minta? Kalau amplop itu enggak itu. Contohnya mau muludan bagi amplop, Habib si A datang, Habib si B datang. Nah itu contohnya itu yang ecek-ecek gitulah. Yang ocok-ocok. Yang ocok-ocok ya ada itu. Sampai berapa? Loh, ada yang sampai yang terakhir aja ya, ini yang terakhir. Kemarin itu sebelum masalah nasab. Iya. Sebelum Ramadan masuk itu termasuk terakhir. Itu ada yang 10 juta cung. Itu ada yang 10 juta cung. Kalau saya sendiri itu 400. Nah, iya. Nah, itu. Ada yang lebih besar lagi mungkin? Ya ada. Berapa? Ada. Sekitar berapa? Ada yang 35, juta. Ada yang 25 juta. Iya. Wih, itu. Biasa ya. Jadi orang kebetulan kaya-kaya ya. Rela menyumbangkan uang dengan entengnya 30 juta, 25 juta, 10 juta. Itu bukti bahwa santri selama ini sesungguhnya sudah luar biasa muhibbinya dengan para habib. Oke, mungkin yang lain selain masalah dawir itu, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap maksiat lah atau tidak sesuai dengan syariat. Pernah ada Kang Hayun nemuin Habib yang datang ke sini? Gimana? Yang perbuatan Habib yang secara syariat itu melanggar. Pernah ya itu tadi secara itu ya yang ibadah enggak sholat gitu ya, Jumat enggak Jumatan, subuh enggak subuhan gitu. Itu termasuk. Ada yang kesini bawa orang perempuan, ya ada Pak. Istrinya mungkin? Bukan. Bukan, ya ada gitu. Tapi tetap husnudzon ya. Bahkan ada yang ganja. Buset. Ada yang ganja. Gitu. Ya waktu itu ya itu ada teman tanya itu sedang majdub. Gitu. Bukan majdub. Apa istilahnya? Sedang gemblung. Iya. Itu. Kalau ada teman itu Habibnya masih hidup, saudara. Kalau yang ganja itu cuman saya nggak tahu proses itu, cuma kasihnya itu 2 kali. Bukan teman dulu gitu. Itu ya teman baru lah kemarin aja itu. Tahunya ganja dari mana? Nah, saya kan tahu. Paham. Dari aromanya, dari rupanya, itu lintingannya. Iya. Itu dan dia sudah sempoyongan. Gitu. Ya malum karena beliau penguasa Gang Sadar, jadi paham lah dengan dunia begitu ya. Baunya aja paham lah. Ibarat seorang montir mobil kan, dengar suara aja udah kelihatan, loh ini karburatornya kotor. Oh ini remnya, kita maklumi itu. Oke, ada lagi yang mau diceritakan mungkin pengalaman buruk dengan Habib? Lah ya seperti apa sih Pak ya? Sebetulnya ya banyak sekali sebetulnya, tapi
diperincikan ya Ya. hampir sama sebetulnya dengan yang di sana-sana itu Iya, hampir iya, sama. sama. Kalau Iya. yang terbaru kan ada kasus Habib selingkuh dengan istri orang, bermain wanita. Iya. Pernah, oh tadi udah disebutin ya. Iya. Yang lain udah enggak? Yang urusannya dengan perempuan. Oh, yang sering dengan perempuan. Ya ada seorang Habib itu keluar dari hotel, nabrak tetangga saya. Itu ya termasuk ada nabrak tetangga saya meninggal. Nah, akhirnya dia minta tolong kepada seorang kiai. Nah, seorang kiai menunjukkan suruh membelain itu ada seorang santri yang suruh belain. Akhirnya ya dia padahal meninggalnya itu meninggali anak yatim 2. Itu tanpa denda, tanpa penjara akhirnya. Itu ada ya. Oke, ini disclaimer dulu. Ini bukan dalam rangka mencari-cari kejelekan Habib, bukan. Tapi ini dalam rangka menguatkan data, fakta bahwa tesisnya Kiai Madudin Usman bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Ini adalah data-data dan fakta-fakta yang menguatkan. Jadi ini semakin kuat bahwa kalau kita mengatakan mereka bukan dzurriyyah Nabi, ini adalah data-data fakta-fakta yang mendukung. Jadi bukan karena dalam rangka mencari-cari kejelekan, bukan. Karena ini dzurriyyah Nabi, jangan kemudian dikotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan. Dan justru fakta-fakta, bukti-bukti yang ada sebaliknya. Oke, kemudian hari ini Kang Hayun kan sudah sadar. Itu awal mulanya bagaimana ceritanya meyakini bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi? Ya, karena pertama itu saya melihat itu di YouTube itu ada tes yang mengungkap itu Kiai Madudin itu. Jadi akhirnya saya itu pikir kok pas, maksudnya kalau saya tentang nasab saya nggak menguasai, tentang sejarah saya nggak menguasai, tapi saya fakta di lapangan. Gitu. Saya masa kalau turunannya Rasulullah benar yang seperti ini. Nah itu saya lebih kuat. Itu karena saya kuatnya dari situ. Karena di lapangannya, bukan karena ya diawali memang dari tesisnya Kiai Madudin dan sejarah-sejarah, tapi kan saya tentang ilmu nasab, kitab nasab saya enggak iya, hanya taklid saja itu. Tapi taklid saya ya udah kebetulan alhamdulillah ya sudah nyampe ke tempat Kiai Madudin sendiri, sudah langsung di sana, alhamdulillah. Dan sejarah-sejarah ya saya hanya sebatas melihat di YouTube itu aja. Saya memang bukan ahlinya. Ikut mempelajari lah ya, iya. Ikut mendengarkan. Saya pelajari, nah itu lebih kuat saya. Kuat. Dan sekarang percaya ya bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Oh, saya 100%. 100%. Percaya bahwa mereka bukan. Karena hanya saya keyakinan dengan melihat faktanya. Ya, digabung berarti data, fakta ditambah penelitian manuskripnya Kiai Madudin Usman dan kemudian ada cerita sejarah-sejarah. Iya. Akhirnya 100% tidak percaya Pak. Tidak percaya kalau saya yakin. Kalau saya yakin kalau dzurriyyah Rasul betul, tidak mungkin akan maksiat yang seperti itu yang saya alami. Oke, yang terakhir Kang Hayun, setelah percaya 100% bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW, sekarang Kang Hayun, Pak Hayun, apa yang mau dilakukan? Ya, saya selalu termasuk menggembor-gemborkan ini kepada teman-teman yang terutama saya minta maaf, malah bahkan saya minta maaf dengan teman-teman yang saya dawiri. Yang saya minta maaf, itu yang pertama. Nah, itu. Yang kedua, saya itu selalu ingin, saya dulu mencarikan jalan ini. Ya, sekarang ya saya mencari kebenaran. Itu. Nah, itu.
dari kebenaran ya. Iya. Seandainya ini kan belum lama Bang, Iya. bulan puasa kemarin, bahkan mungkin setelahnya sering ada Habib ke sini. Kalau sekarang ada Habib ke sini, apa yang akan Hayam lakukan? Ya kalau habis ini saya hormati, kalau dia mau, kalau mau itu tamu, ya saya hormati kalau tamu. Masalahnya di situ ya siapa yang mau menghormati tamu, itulah orang yang beriman. Itu ajaran Islam ya. Iya. Sebatas menghormati. Menghormati. Tapi kalau sudah macam-macam mau tamu, ya saya nggak. Ada haknya masing-masing. Iya. Tapi kalau seandainya ke sini lagi Habib, kemudian Iya. mengaku saya Ahlul Bait. Loh, saya tentang ini Beb, saya punya HP ini Beb, ini apa betul Beb. Oke. Nah itu. Kalau perlu mungkin suruh tes DNA mungkin. Nah malah saya ingin sekali kalau itu. Itu semoga para Habib itu ya sadarlah, ayolah kita kembalikan Islamnya. Jangan mengaku-mengaku gitulah. Jangan aku turunan Nabi. Iya, gitu. Jangan aku turunan Nabi, dan ya wajar lah yang kalau mau cari uang ya bekerjalah, gue atau berusaha, yang jangan berusaha dawir gitu. Karena yang didawiri belum tentu rezekinya atau uangnya kepenakan ya. Lah ya belum tentu. Ya kalau saya sendiri gitu loh Pak. Kadang-kadang ya memang saya jarang sekali, tapi kan saya toriknya utamanya. Iya. Penunjuk jalan. Iya, masa saya keluarnya uang sih nggak seberapa. Ayo, tapi saya mencarikan jalan. Ya. Oke, tapi tadi Pak Hayat sudah meminta maaf kepada katakanlah korban-korban yang sempat didawirin atas petunjuk jalannya. Mudah-mudahan ini dimaafkan. Baik, Hayun, terima kasih sekali atas ceritanya yang saya kira sangat bermanfaat, akan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Betapa orang NU apalagi santri dulu sangat muhibbin kepada para Habib. Tapi saat ini karena memang sudah ditemukan tentang sejarah, tentang nasab mereka mungkin tidak tersambung, bukan turunan Nabi, ya kita harus terima itu sebagai sebuah kenyataan. Mudah-mudahan para Habib Legowo itu yang kita inginkan, tidak usah lagi mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi sebelum bisa membuktikan, baik secara catatan nasab, tes DNA, ataupun yang lain, misalkan pengakuan dari Nakobah Dunia Internasional. Sekian, terima kasih. Ada tambahan? Ada Pak. Oh, silakan. Ini saya ya bukan menghimbau, tapi ya dengan teman-teman, khususnya teman-teman Al-Ihya Ulumuddin, ya barangkali ini saya minta maaf banyak kesalahan pada teman-teman yang pernah saya dawiri, yang belum sempat saya silaturahim ke tempat teman-teman Al-Ihya. Ya saya minta maaf. Dan moga-moga teman-teman ya marilah kita sadarlah itu, kalau belum tahu persis ya coba dikoreksi atau didengarkan atau dilihat tentang tesisnya Kiai Ahmaduddin gitulah buat teman-teman. Moga jangan melihat hanya satu pihak saja gitu. Memang saya sih maklumi sekali, ini sudah ya lama sekali sih ya terjadi yang seperti ini, terdoktrin seperti ini saking lamanya. Makanya ya saya maklumi sekali ya, dari yang teman yang masih muhibin, masih cinta dengan cinta pada habaib ya, saya maklumi karena ini tapi ya semoga jangan hanya melihat satu pihak gitu. Kalau dilihat dua-duanya nanti akan tahu mana yang benar, mana yang tidak, dibandingkan. Nah, kalau hanya melihat satu pihak saja ya selamanya akan menjadi muhibin. Selamanya akan menjadi muhibin. Itu. Ya begitulah dari saya kepada semuanya lah, khususnya teman-teman dan semuanya sajalah, intinya saya minta maaf. Ada kesalahan, saya minta maaf.
gitu. Gitu loh Pak. Sudah? Tidak. Oke. Terima kasih. Sahiri bila taufiq wal hidayah wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Kayun. Ya, sama-sama.